Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMA ITS Kia. Sekarang kita akan ketemu di bab artikel ya. Jadi di pembahasan tentang artikel ini kalian nanti akan dieksplor pendapatnya, opininya untuk menuliskan ke dalam sebuah artikel. Nah, di dalam bab artikel ini ada pengertian, ciri-ciri, jenis artikel, kemudian nanti ada evaluasi informasi, fakta opini, terus penyusunan opininya, lalu analisis kebahasaan ya seperti biasa, dan terakhir ada konstruksi artikel. Nah, di pengertian dan ciri-ciri serta jenis artikel sebagai bahasan yang pertama, kita lihat ini ada banyak ya sebetulnya teori tentang artikel itu, artinya definisi artikel itu dari beberapa ahli bahasa. Nah, tapi kurang lebih artikel ini adalah tulisan lepas yang berisi tentang opini yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu dan bersifat aktual ya, bisa juga kontroversial dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca, meyakinkan pembaca, dan ada juga unsur hiburannya bisa ya. Lalu ciri-cirinya tentu saja harus berdasarkan fakta. Jadi walaupun opini, tetap opini tersebut bertitik tolak dari sebuah fakta. Lalu mengandung gagasan yang aktual, nggak jadul gitu ya. Mengandung unsur intelektual atau pengetahuan, bukan plagiasi. Nah, ini penting banget. Mengungkap masalah dan pemecahannya. Lalu topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, serta menampilkan identitas sang penulis. Jadi nggak boleh rahasia-rahasiaan. Nah, ini jenis-jenisnya ada banyak. Ada artikel praktis, artikel ringan, opini, analisis ahli, religi. Kemudian berdasarkan cara penulisannya juga ada deskripsi, ada eksplanatif, prediktif, dan preskriptif. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan di chat aja ya. Kemudian kita akan mengevaluasi informasi yang ada dalam artikel. Nah, poinnya adalah kita memisahkan mana yang opini, mana yang fakta. Kalau opini itu udah jelas ya, namanya opini itu berarti pendapat. Walaupun pasti itu juga diawali dari sebuah fakta. Nah, ini ada contohnya kalimat yang mengandung opini, hujan di daerah perdesaan aromanya seperti rumput basah. Itu opini ya, karena tidak semua orang juga mengasumsikan seperti rumput basah. Sedangkan faktanya bahwa aroma yang pertama dikenal sebagai petrikor dan yang lain disebut ozon. Nah, itu fakta berdasarkan penelitian ilmiahnya. Lalu, bagaimana membedakan informasi opini dan fakta? Opini itu jelas pendapat, tidak ada bukti yang jelas karena berdasarkan asumsi, kemudian bisa bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, dan belum terjadi. Sebaliknya, fakta itu benar-benar terjadi dan nyata, sudah teruji kebenarannya, buktinya juga sudah terpublikasi, bersifat objektif, kemudian keterangan waktu dan tempatnya jelas ya. Lalu, nah sekarang bagaimana penyusunan artikel tersebut ya. Ini nanti di pertemuan berikut ya, di pertemuan kedua kalian akan praktik menulis opini dan sekali lagi Ustazah sampaikan opini terbaik akan ditayangkan di web SMA ITS Kia. Oke, berlomba lah ya untuk terpilih. Dan tentu saja juga kita akan membedah bukan yang terbaik tadi ya. Ustazah akan mengambil secara acak karya kalian satu atau dua, enaknya dua ya. Kita bedah kelebihannya, kekurangannya apa sehingga itu bisa menjadi patokan buat kita, buat kalian dalam menyusun sebuah teks artikel ya. Oke. Ini yang harus kita
perhatikan bahwa argumen itu harus didukung data aktual. Jadi gini, ketika kalian menyampaikan opini, maka tentu harus disertai oleh argumentasi yang kuat, ya. Jadi misalnya menyebutkan bahwa sistem zonasi itu, eee, tidak relevan dengan kebutuhan, masyarakat misalnya. Nah, data-datanya harus disampaikan bahwa misalnya, menurut para orang tua di daerah mana gitu ya, eee, yang terjadi seperti bagaimana. Nah, itu jadi harus harus ada data aktualnya, nggak boleh ngarang. Kemudian berisi analisis, nah jadi data tersebut dianalisis, kemudian juga subjektif, konstruktif, dan memberikan solusi. Sedangkan bahasanya adalah bahasa ilmiah populer, sesuai sasaran pembaca, kalimatnya tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif, efektif, tidak bertele-tele. Kalau menurut Putu Wijaya, seorang tokoh bahasa, ya, sastrawan juga, menurut Putu Wijaya yang dulu lama di majalah Tempo, katanya menyampaikan artikel itu harus menggunakan bahasa yang bodoh. Itu cuman ungkapan ya, artinya bahasa yang bodoh itu bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi walaupun seorang penulisnya itu sangat memiliki intelektual yang tinggi, tapi harus bisa menjangkau segala lapisan ya. Kemudian ini teori-teorinya ya, ada banyak pendekatan yang bisa digunakan dalam penulisan artikel, kita lewat aja. Nah, analisis unsur kebahasaan, ada adverbia, kosakatanya juga, dan konjungsi. Ini penjelasan adverbia, nanti kita ulas, karena kalian juga mungkin beberapa udah tahu ya. Jadi nanti kita bahas di diskusi kita di grup ya. Ini konjungsi dan kosakata tentu harus kaya. Nah, ini penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta yang sudah kita ulas tadi ya. Oke, kemudian strukturnya. Seperti biasa, struktur setiap penulisan teks itu ada pembuka, isi, dan penutup ya, secara umum seperti itu. Nah, hanya tentu setiap teks itu ada pendekatan masing-masing yang berbeda. Nah, untuk artikel, pembukanya tentu menyampaikan apa sih sebetulnya yang mau dijadikan tujuan utama gitu ya dalam penulisan teks tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan tema dulu. Jadi mungkin kalian ingin membidik apa nih? Pendidikan, sosial, ekonomi gitu ya, atau juga sains dan sebagainya. Tentukan dulu. Kemudian tujuannya apa? Nah, yang tadi itu ya. Jadi misalnya apakah ingin menyampaikan kepada halayak tentang sistem zonasi itu yang tidak relevan atau bagaimana gitu ya. Jadi nanti penulisannya semua berdasar dari tujuan tersebut, nggak melebar kemana-mana ya. Kemudian, nah setelah menentukan tujuan itu, maka kita kumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian dari fakta itu, kemudian kita uraikan, kita analisis disertai dengan opini-opini. Nah, kemudian opini dan fakta tersebut kita racik, kita ramu menjadi sebuah artikel yang padu ya. Nah, nanti juga setelah ini Ustazah akan berikan kepada kalian satu buah teks yang nanti kita analisis bersama ya, dibaca baik-baik, kemudian kita diskusikan bersama. Oke, cukup penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian bisa memahami. Bagi yang belum paham, terbuka kesempatan untuk bertanya ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.